Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Yohanes Bere, pada pembelajaran matematika wajib kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang trigonometri. Trigonometri 1, kita membahas tentang ukuran sudut dan perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. A. Ukuran sudut. Dalam kajian geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir. Sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, dan bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan arah jarum jam. Arah putaran sudut juga dapat diperhatikan pada posisi sisi akhir terhadap sisi awal. Dalam trigonometri terdapat dua satuan sudut, yaitu derajat, misalkan 30 derajat, 60 derajat, dan seterusnya, dan radian, misalkan 1 pi radian, 2 pi radian, 3 pi radian, dan seterusnya. 1 derajat. Satu putaran penuh sama dengan satu keliling lingkaran sama dengan 360 derajat. Maka setengah putaran penuh sama dengan setengah keliling lingkaran sama dengan 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat. 1/4 putaran penuh sama dengan 1/4 keliling lingkaran sama dengan 360 derajat dibagi 4 sama dengan 90 derajat. Ya, ini merupakan satu putaran penuh ya, dari awal ketemu akhir pada titik yang sama, sedangkan ini setengah putaran penuh, yang ini 1/4 putaran penuh. Setiap derajat dibagi dalam 60 menit dan setiap menit dibagi dalam 60 detik. Menit disimbolkan dengan 1 aksen dan detik disimbolkan dengan 2 aksen. Hubungannya sebagai berikut. 1 derajat sama dengan 60 menit, maka 1 menit sama dengan 1/60 derajat. 1 menit sama dengan 60 detik, maka 1 detik sama dengan 1/60 menit. Dengan demikian, 1 derajat sama dengan 3600 detik, atau 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. 2. Radian. Ya, perhatikan sudut ini ya, sudut APB dan busur AB ya, dengan PA sama dengan PB sama dengan jari-jari lingkaran. Sudut APB ya dapat ditentukan dengan perbandingan AB terhadap PA ya, AB per jari-jari lingkaran. Jika panjang busur AB sama dengan panjang APB, PA sama dengan panjang jari-jari lingkaran, maka besar sudut APB disebut 1 radian. Jadi 1 radian itu adalah perbandingan panjang busur AB dengan jari-jari lingkaran, di mana keduanya sama panjang. Panjang busur suatu lingkaran adalah 2 pi r ya. Ini merupakan rumus keliling lingkaran ya. 2 pi kali r disebut 2 pi radian ya. Jadi satu keliling lingkaran itu sama dengan 2 pi radian. Maka kita bisa menentukan hubungan antara derajat dengan radian ya. 2 pi radian atau satu keliling lingkaran sama dengan 360 derajat. Berarti pi radian sama dengan 180 derajat. 1 radian sama dengan ya, pi radian sama dengan 180 derajat, maka 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Sedangkan 1 derajat sama dengan 1/180 pi radian. Yang ketiga, konversi derajat ke radian, menit, dan detik atau sebaliknya. Ya, contohnya seperti ini. Nyatakan ukuran sudut berikut ke dalam satuan yang ditentukan. A kesatuan derajat, B satuan derajat, C kesatuan derajat dan menit,
D kesatuan radian, E kesatuan derajat. Penyelesaian A 28 derajat 48 menit sama dengan 28 derajat tambah 48 menit. Ya. 1 menit sama dengan, ya kita mau bawa ke derajat ya, maka menit ini kita harus konversi ke derajat ya. 1 menit sama dengan 1/60 derajat, maka 48 menit sama dengan 48 dikali 1/60 derajat ya. Atau 48 bagi 60 didapat 0,8 derajat. Berarti 28 derajat 48 menit itu sama dengan 28,8 derajat. B 30 derajat 30 menit 45 detik ya. Kita bawa kesatuan derajat semua ya. Sama dengan 32 derajat tambah 30 menit tambah 45 detik ya. Berarti kita ubah yang menit dan detik kesatuan derajat ya. 1 menit sama dengan 1/60 derajat, maka 30 menit sama dengan 30 kali 1/60 derajat. 1 detik sama dengan 1/3600 derajat, maka 45 detik sama dengan 45 kali 3600 derajat. 30 kali 1/60 dapat 0,5, 45 kali 1/3600 dapat 0,0125. Maka 30 derajat 30 menit 45 detik adalah 32,5125 derajat. C 13,75 derajat kita bawa ke satuan derajat dan menit ya. Berarti yang desimal ini ya 0,75 kita konversi ke satuan menit. Tetap ini ya dalam satuan derajat. 1 derajat sama dengan 60 menit, maka 0,75 derajat sama dengan 0,75 kali 60 menit. Didapatlah 45 menit ya. 13 derajat tambah 45 menit. Berarti 13,75 derajat sama dengan 13 derajat 45 menit. D 225 derajat kita konversi ke satuan radian ya. 1 derajat sama dengan 1/180 pi radian, maka 225 derajat sama dengan 225 dikali 1/180 pi radian ya. Sama dengan 225 bagi 180 ya. Disederhanakan dengan 45 didapat 5/4 pi radian. Jadi 225 derajat sama dengan 5/4 pi radian. E 4/3 pi radian kita konversi ke satuan derajat ya. 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat. Maka 4/3 pi radian sama dengan 4/3 kali 180 derajat. 180 dibagi 3, 60 dikali 4 dapat 240 derajat. B. Perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Oke, perhatikan segitiga ABC yang siku-sikunya di B ya. Berarti sudut B ini 90 derajat. Ya, dari segitiga ABC ini kita bisa bikin perbandingan trigonometri untuk sudut A ya. Bisa juga untuk sudut C. Ya, saya ulangi, perbandingan trigonometri untuk sudut A pada segitiga siku-siku didefinisikan sebagai berikut ya. BC per AC ya. Oke. Disebut sebagai sinus A atau disingkat sin A. Perhatikan sudutnya adalah A, maka sisi BC itu disebut sebagai sisi depan sudut A. Sedangkan AC adalah sisi miring atau hipotenusa ya. Nah, karena sin A sama dengan BC per AC, maka kita bisa katakan bahwa sinus itu adalah sisi depan suatu sudut per sisi miring atau sin demi ya, disingkat seperti itu. AB per AC disebut kosinus A, disingkat cos A ya. AB per AC ya. Sudutnya di A, maka sisi AB disebut sebagai sisi samping sudut A ya. Jadi cos
Cos A itu adalah sisi samping sudut A per sisi miring. Cos sami, samping per miring. Yang berikut, BC per AB disebut tangen A, disingkat tan A ya. BC per AB ya. BC adalah sisi depan sudut A, per AB adalah sisi samping sudut A. Berarti tangen A itu adalah sisi depan sudut A per sisi samping sudut A ya. Tan desa ya. AB per BC disebut kotangen A, disingkat kot A ya. AB adalah sisi samping sudut A, BC adalah sisi depan sudut A. Berarti kot A itu adalah samping per depan ya. Sade ya. Kot sade ya. AC per AB disebut sekan A, disingkat sek A ya. AC adalah sisi miring, AB adalah sisi samping ya. Berarti sek A itu adalah sek misa ya, sek miring samping ya. Sek miring per samping ya. F AC per BC ya. AC adalah disebut sebagai AC per BC disebut kosekan A, disingkat CSC atau kosek A ya. AC adalah sisi miring, BC adalah sisi depan ya. Berarti kosekan A itu adalah mi D ya. Kosekan mi D ya. Kosekan miring per depan. Mudah-mudahan diingat ya singkatannya supaya lebih memudahkan untuk menentukan perbandingan sin cos tangen, kotangen, sekan dan kosekan untuk segitiga siku-siku. Ya. Secara umum jika diberikan sudut segitiga UVW seperti gambar berikut ya, ini segitiga UVW. Sudutnya di U ya, sudutnya dinamakan sudut alfa. Nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut alfa ya, sudut alfanya di U ya. Pada UVW sebagai berikut ya. Sudutnya di U ya. Alfanya di U, berarti di depan U itu adalah sisi U ya. Di depan V adalah sisi V, di depan W adalah sisi W ya. Nah, sin alfa sama dengan depannya adalah U, miringnya adalah V, berarti U per V. Cos alfa ya, sampingnya adalah W, miringnya adalah V, berarti W per V. Tangen alfa ya, desa ya. Desa depan per samping. Depannya adalah U, sampingnya adalah W, berarti U per W. Kot ya. Kot sade ya. Kotangen samping per depan ya, sampingnya adalah W, depannya adalah U, berarti W per U. Sekan ya. Sekan itu adalah misa ya, miring per samping ya. Miringnya adalah V, sampingnya adalah W ya. V per W. Kosekan A ya, mi D ya, kosekan mi D. Miring depan ya, berarti V per U. Dari perbandingan di atas diperoleh hubungan sebagai berikut. Sin A sama dengan 1 per kosekan A, atau kosekan A sama dengan 1 per sin A ya. Alfa ya, sorry ya. Kosekan alfa sama dengan 1 per sekan alfa, atau sekan alfa sama dengan, sorry ya, bukan kosekan ya. Cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa, atau sek alfa sama dengan 1 per cos alfa, kosinus ya. Tangen alfa sama dengan 1 per kotangen alfa, atau kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Oke, keenam ini disebut sebagai rumus kebalikan ya. Sedangkan di sini tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa ya. Kedua ini disebut sebagai rumus perbandingan. Kita lihat contoh soal 1. Diketahui segitiga PQR yang siku-siku di Q. Panjang PQ sama dengan 6 cm, QR sama dengan 8 cm.
Tentukan perbandingan trigonometri sudut P pada segitiga PQR. Penyelesaian. Ya. Dari informasi ini kita bisa gambarkan seperti ini ya. Oke. Siku-sikunya di Q ya. PQ 6, QR-nya adalah 8. Nah, sisi miringnya belum diketahui, maka perlu kita cari menggunakan dalil Pythagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain ya. Berarti PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat tambah QR kuadrat. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 36 tambah 64. PR kuadrat sama dengan 100. Maka PR sama dengan akar kuadrat dari 100 sama dengan 10. Dan demikian kita bisa menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut P ya. Sin P ya, sinnya di P, sudutnya di P, maka depannya adalah QR, sampingnya adalah PR ya. QR per PR sama dengan 8 per 10. Disederhanakan menjadi 4/5. Cos P ya, samping per miring. PQ ya, sampingnya adalah PQ, miringnya adalah PR. PQ per PR ya, 6/10 sama dengan 3/5. Tan P ya, sisi depan P per sisi samping P ya, berarti QR per PQ ya, 8/6 sama dengan 4/3. Kotangen P ya, sisi samping P yaitu PQ per sisi depan P yaitu QR, PQ per QR, 6/8 sama dengan 3/4. Sek P ya, sisi miring per sisi samping sudut P ya, PR per PQ, 10/6 sama dengan 5/3. Kosekan P ya, sisi miring per sisi depan sudut P, yaitu PR per PQ. PR per QR ya, sama dengan 10/8 sama dengan 5/4. Contoh soal 2, tentukan nilai perbandingan trigonometri yang lain jika diketahui theta sudut lancip pada suatu segitiga siku-siku dengan cos theta sama dengan 7/25. Oke, dari informasi di atas kita bisa gambarkan seperti ini. Saya misalkan segitiganya adalah segitiga ABC yang siku-siku di B. Cos theta adalah 7/5 ya. Kita ingat bahwa kosinus theta adalah sisi di samping sudut theta per sisi miring ya. Nah, thetanya saya taruh di C, ya, berarti sisi sampingnya adalah BC. Kalau thetanya saya taruh di A, maka sampingnya adalah AB ya. Jadi tergantung di mana kita menempatkan sudut theta ya. Tapi perbandingan trigonometrinya akan sama. Ya, jadi saya ulangi, cos theta itu adalah sisi samping sudut theta yaitu BC. Kalau saya taruh thetanya di C per sisi miring yaitu AC. Ya. Dengan dalil Pythagoras maka kita bisa menentukan panjang sisi AB yaitu sisi di depan sudut theta ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Maka AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat ya. Sama dengan 25 kuadrat kurang 7 kuadrat ya. 625 dikurangi dengan 49 didapatkan 576. AB kuadrat sama dengan 576, maka AB sama dengan akar kuadrat dari 576 sama dengan 24. Dengan demikian perbandingan trigonometri yang lain adalah ya, sin theta ya. Depan theta adalah AB ya. AB per AC sama dengan 24/25. Tan theta ya, depan per samping AB per BC sama dengan 24/7. Kotangen theta ya. Sisi samping per sisi depan ya. Sampingnya adalah BC, depannya adalah AB ya, 7/24. Sekan theta ya. Sisi miring per sisi samping ya. Miringnya adalah AC, sampingnya adalah BC ya. AC per BC. 25/7.
Kosekant theta ya, sisi miring per sisi depan ya, AC per AB ya, 25/24. Demikian pembahasan pada video ini tentang trigonometri, lebih khususnya ukuran sudut dan perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda di mana saja berada.